Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Anggraini dari kelas 3B PG PAUD. Di sini, saya akan membahas mengenai penelitian terhadap efektivitas kurikulum matematika. Penelitian terhadap efektivitas kurikulum matematika terbagi menjadi kurikulum matematika dan meningkatkan hasil matematika untuk anak-anak dalam kemiskinan. Penelitian terhadap efektivitas kurikulum matematika. Kurikulum anak usia dini secara tradisional menekankan pada proses pengajaran dan pembelajaran daripada isi, yaitu daripada apa yang dipelajari oleh anak-anak itu sendiri. Mengingat pandangan mengenai kurikulum ini, penelitian dan debat berfokus pada model kurikulum mana yang paling efektif dalam mendukung perkembangan jangka pendek dan jangka panjang anak-anak. Program untuk anak kecil, seperti untuk orang yang lebih tua, perlu diminta akan adanya pertanggungjawaban. Pastinya, setiap orang tua ingin anak-anak mereka menerima pendidikan matematika anak usia dini yang terbaik, yang tidak ada perselisihan mengenai perlunya evaluasi program. Akan tetapi, evaluasi tersebut haruslah adil, sehat, dan didasarkan pada bukti ilmiah serta teori. Evaluasi pada saat ini bersifat informatif tetapi terbatas. Ada beberapa kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas upaya evaluasi. Pertama, sulit menilai anak kecil. Seperti halnya dalam penilaian informatif, pengamatan saja tidak cukup dan orang dewasa harus menggunakan beberapa bentuk tugas ataupun wawancara. Bahkan, ketika orang dewasa yang ramah melakukan penilaian atas dasar 1:1 anak-anak kecil dapat menjadi pemalu, tidak tertarik, tidak kooperatif, atau tidak konsisten. Kondisi seperti ini membutuhkan penilai dewasa yang sangat terlatih, yang dapat melibatkan anak-anak dan mendekati penilaian dengan sensitivitas dan kecerdasan. Pada gilirannya, mampu menciptakan masalah kelayakan yang signifikan untuk inisiatif akuntabilitas skala besar. Sejumlah besar penilai harus dilatih dan diawasi. Jaminan kualitas adalah tantangan besar lainnya, seperti konsistensi, kredibilitas, dan integritas. Laporan, penilaian anak harus ditetapkan dan dipantau. Kedua, bahkan lebih penting, ada beberapa instrumen penilaian yang valid secara psikometrik untuk digunakan dalam evaluasi program pendidikan matematika awal. Instrumen saat ini baik berfokus pada aspek sempit matematika awal seperti angka atau kurangnya dukungan psikometrik yang luas. Penilaian yang berguna harus mencakup beragam pengetahuan matematika, dari angka ke pola hingga ruang. Dan juga itu harus memeriksa disposisi produktif. Disposisi produktif yaitu kecenderungan kebiasaan untuk melihat matematika yang masuk akal, berguna, dan berharga, ditambah dengan keyakinan dalam ketekunan dan kemanjuran seseorang sendiri. Banyak pendidik anak usia dini yang tidak nyaman dengan adanya pendefinisian bahwa kurikulum sebagai rencana tertulis atau menentukan ruang lingkup dan urutan di muka. Kekhawatiran tersebut tumbuh dari tradisi kuat kurikulum yang muncul dalam pendidikan anak usia dini. Menurut perspektif, fokusnya harus pada anak-anak, bukan pada kurikulum. Pendukung kurikulum yang muncul percaya
dia bahwa minat dan kebutuhan anak-anak harus menentukan apa yang terjadi di kelas daripada apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Mereka juga mengasumsikan bahwa ruang lingkup dan urutan yang direncanakan tidak dapat responsif terhadap variasi individu dan budaya anak. Kurikulum emergent sering diterapkan dengan menggunakan pendekatan proyek, di mana anak-anak dan guru terlibat dalam penyelidikan intensif topik yang menarik. Kadang-kadang, orang menyebut pendekatan proyek sebagai model kurikulum. Akan tetapi, lebih mirip dengan strategi atau konteks pengajaran. Dalam beberapa tahun terakhir, para pendukung pendekatan proyek telah lebih spesifik tentang bagaimana standar negara dapat dimasukkan dan dipenuhi selama perencanaan dan pelaksanaan proyek. Untuk membantu anak-anak dalam mencapai tujuan pembelajaran, para pendidik telah mulai menekankan pengajaran yang disengaja dalam kurikulum yang muncul atau pendekatan proyek itu. Selama 15 tahun terakhir, praktik anak usia dini di Amerika Serikat atau bahkan di seluruh dunia telah dipengaruhi oleh pendekatan Reggio Emilia. Pendekatannya bukan pada kurikulum, juga bukan pada model, akan tetapi pendekatan Reggio Emilia adalah seperangkat prinsip dan praktik yang mencerminkan perspektif sosio-kultural tentang pembelajaran dan pengembangan. Elemen kunci dari pendekatan ini adalah pekerjaan proyek serius yang melibatkan kelompok kecil anak-anak yang dapat berkolaborasi dengan guru untuk melakukan penyelidikan, berteori, mewakili, meninjau kembali pengalaman, dan merevisi konseptualisasi. Pekerjaan proyek seringkali muncul dari situasi nyata daripada situasi yang dibuat-buat. Misalnya, satu sekolah membutuhkan meja baru dan tukang kayu meminta pengukuran. Proyek yang didokumentasikan dalam buku berjudul Soil and Matter, anak-anak bekerja bersama untuk mencari cara mengukur meja. Anak-anak mencoba mengukur menggunakan berbagai bagian tubuh mereka, tetapi anak kecewa ketika mengetahui bahwa kaki setiap orang memiliki panjang yang berbeda. Pada akhirnya, mereka memilih satu kaki anak untuk menjadi panjang standar mereka. Kemudian, anak-anak mengangkat kakinya ke penggaris dan menentukan bagaimana perbandingannya, dan seterusnya. Beberapa dari kurikulum ini komprehensif, yakni dirancang untuk mengatasi semua ranah pembelajaran dan perkembangan anak. Program-program komprehensif ini cenderung diorganisir menjadi unit-unit yang sering disebut dengan tema, berdasarkan minat yang dapat diprediksi oleh anak-anak. Akan tetapi, mereka juga cukup luas untuk menghubungkan banyak pengalaman yang berbeda dan mencapai berbagai tujuan. Tema-tema seperti itu biasanya mencakup topik-topik seperti cuaca, binatang, atau konstruksi. Yang lainnya mengubah topik setiap minggu, di masa lalu, atau bahkan pada hari ini juga. Kurikulum prasekolah yang dikembangkan guru sering berbasis pada tema, yakni yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan musim, liburan, dan acara yang berubah dalam kehidupan anak-anak, seperti kunjungan ke tempat pemadam kebakaran. Seringkali sumber daya kurikulum yang baru
tersedia dirancang untuk memberikan instruksi yang berfokus pada bahasa, literasi, atau matematika. Dalam beberapa sumber daya, pembelajaran dan pengajaran dikhususkan untuk domain konten unggul atau untuk domain konten tunggal seperti matematika atau keterampilan membaca. Kadang-kadang, sumber daya kurikulum hanya berfokus pada satu aspek dari satu domain daripada pada seluruh domain, seperti kesadaran fonologis atau perkembangan sosial emosional. Sumber daya ini membutuhkan guru untuk mencari cara menawarkan kurikulum yang koheren yang dapat mencakup semua tujuan pembelajaran yang penting. Kurikulum yang paling banyak atau yang paling sering digunakan adalah High Scope. Model High Scope memberi kebebasan pada anak bahwa sekolah bukan hanya tempat untuk mencetak anak yang sukses secara akademik saja, akan tetapi juga agar memiliki skill, melatih kemandirian, dan menumbuhkan rasa percaya diri anak. Maka dari itu, anak dibiasakan untuk merencanakan kegiatan mereka sendiri dan orang dewasa adalah fasilitator yang mengarahkan dan mengingatkan anak. Ada peningkatan kesepakatan atas banyak praktik mengajar anak usia dini yang sering disebut dengan praktik yang sesuai dengan perkembangan praktik sebagaimana didefinisikan oleh Asosiasi Nasional untuk Pendidikan Anak-anak Muda, yaitu meminta para guru untuk membuat keputusan yang didasarkan pada pengetahuan tentang perkembangan dan pembelajaran anak, pengetahuan tentang anak-anak, dan pengetahuan tentang sosial, juga konteks budaya tempat mereka hidup. Konsepnya adalah bahwa guru mengadaptasi kurikulum dan strategi pengajaran untuk usia, pengalaman, serta kemampuan masing-masing anak agar dapat membantu mereka membuat kemajuan dalam belajar. Kurikulum matematika. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang akan diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi mengenai rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Matematika adalah suatu yang berkaitan dengan ide-ide atau konsep-konsep abstrak yang tersusun secara hierarkis melalui penalaran yang bersifat deduktif. Sedangkan jika matematika pada pendidikan anak usia dini itu merupakan kegiatan belajar mengenai konsep matematika melalui aktivitas bermain dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat alamiah. Beberapa guru yang benar-benar memimpin diskusi secara mendalam reformasi di kelas matematika melihat diri mereka tidak bergerak melalui kurikulum. Akan tetapi, mereka akan membantu siswa bergerak melalui tingkat pemahaman. Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan profesional yang berfokus pada perkembangan tidak hanya meningkatkan pengetahuan profesional guru, akan tetapi juga motivasi dan prestasi siswa mereka. Dengan demikian, jalur belajar mengajar dapat memfasilitasi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai
untuk semua anak. Beberapa kata peringatan dalam rangka menafsirkan temuan tentang penelitian kurikulum matematika dalam konteks anak usia dini. Uji coba kontrol acak dalam matematika mungkin cenderung melebih-lebihkan ukuran efek karena mengajar beberapa matematika akan selalu lebih efektif daripada mengajar tidak atau hampir tidak ada matematika. Yang biasanya apa yang dilakukan di kelas kontrol? Anak-anak prasekolah telah memiliki suatu dekade fokus pada melek huruf, sehingga kelompok kontrol dalam studi tersebut melakukan banyak melek huruf serta kelompok eksperimen. Penelitian kurikulum memang memiliki potensi besar untuk memajukan pemahaman tentang strategi pengajaran yang efektif. Tetapi hanya jika penelitian ini dilakukan dengan tujuan eksplisit dalam pemikiran. Dimasukkannya langkah-langkah pengamatan, baik kesetiaan pada kurikulum dan proses pembelajaran umum, sangat meningkatkan kemampuan penelitian untuk berbicara dengan strategi pengajaran tertentu yang mungkin paling penting untuk pembelajaran anak-anak. Pembelajaran yang secara signifikan memperkirakan keuntungan dalam pengetahuan matematika anak-anak diantaranya seperti: pertama, presentasi waktu guru secara aktif terlibat dalam kegiatan. Maksudnya, guru tersebut terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kedua, sejauh mana guru mampu membangun dan menguraikan ide-ide serta strategi matematika pada anak-anak. Maksudnya, guru memberikan ide-ide serta strategi-strategi matematika kepada anak-anak pada proses pembelajaran berlangsung. Dan ketiga, sejauh mana guru memfasilitasi respon anak-anak. Maksudnya, guru memfasilitasi ketika anak-anak bertanya ataupun memberikan tanggapan-tanggapan. Kemudian, guru memberikan respon yang positif terhadap anak-anak. Contohnya, pertama, guru terlibat secara aktif, yaitu mempertimbangkan situasi di mana guru telah membuat suatu pusat matematika dengan adonan mainan seperti Play-Doh. Seorang guru yang tidak terlibat berbicara maka disarankan selama beberapa menit secara eksklusif berbicara kepada orang dewasa lain yang berada di sekitar ruangan seperti orang tua anak. Guru yang lain bekerja dengan anak-anak di area ruangan, tetapi baik orang tua maupun pendamping tidak disarankan untuk mengunjungi pusat matematika anak. Seorang guru yang terlibat bekerja dengan beberapa anak di pusat permainan tersebut, guru harus mampu mengamati sampai anak-anak memiliki gagasan tentang kegiatan yang telah dilakukan. Guru mempertahankan posisinya di tengah dan mendorong anak-anak untuk terus membangun daya imajinasi dan kreativitas mereka. Di ruangan lain, guru bekerja dengan anak-anak. Di area lain juga selain ruangan pusat matematika, ada juga sementara asisten mengunjungi center dan membantu atau mengakui hasil kerja matematika anak-anak yang telah mereka lakukan. Kedua, guru membangun dan menguraikan ide-ide dan strategi matematika anak-anak, yaitu mempertimbangkan situasi di mana anak-anak menempatkan beberapa dinosaurus di area bermain dan menjelaskan apa yang mereka lakukan. Seorang anak mengeluarkan dinosaurus dan guru kemudian menunjuk salah satu anak.
Sikap seorang guru pada anak-anak yang tidak membangun atau menguraikan ide-ide hanya berkata oke saja. Akan tetapi guru lain bertanya, apa yang dinosaurus lakukan? Berjuang, kata anak. Saat dia mengambil dinosaurus dan dengan lantang, mereka atau anak memperagakan sebuah pertarungan. Guru berkata, sudah cukup. Dan kemudian guru memanggil anak lain untuk melakukan aktivitas yang sama. Seorang guru yang memang membangun atau menguraikan ide-ide anak berkata pada saat itu, guru bertanya, apa yang Anda miliki di sana? Anak tidak menanggapi karena guru tidak membahas tentang apa yang dimiliki di sana. Namun, ketika guru bertanya apa yang dilakukan kedua dinosaurus ini, anak menjawab berjuang karena anak tahu dan anak menanggapi bahwa tadi guru membahas apa yang dilakukan oleh dinosaurus. Guru bertanya, berapa banyak yang ada di kandang? Kemudian anak menjawab, 2. Apa yang akan mereka lihat? Anak menjawab, a T-Rex. Di atas bukit di sini, anak menjawab, 1 T-Rex. Guru berkata, wow, 4 dinosaurus, 2 di sini dan 2 di kandang. Melihat Tyrannosaurus Rex. Anak berkata, saya berani bertaruh. Mereka takut. Anak tersebut berani bertaruh bersama dinosaurus. Ketiga, guru memfasilitasi respon anak, yaitu mempertimbangkan situasi di mana guru meminta seorang anak untuk mencari tahu berapa banyak 1 atau lebih dari 3. Seorang guru yang tidak memfasilitasi tanggapan anak-anak berkata kepada seorang anak yang tidak menjawab, orang lain bisa menjawab. Setelah anak lain memberikan jawaban yang benar, guru berbicara seperti itu. Seorang guru yang memfasilitasi respon anak-anak berkata, dapatkah kamu ibu tunjuk urutan ketiga untuk memulai? Anak itu berkata 4, karena anak ingin menjadi urutan yang keempat untuk maju ke depan. Maka guru tidak akan memaksakan kehendaknya. Guru bertanya lagi, bisakah kamu mengajari ibu bagaimana pada saat kamu melakukannya? Setelah anak menjelaskan, guru bertanya lagi, apakah ada yang melakukan dengan cara yang berbeda? Di sini, guru selalu menanyakan terlebih dahulu apa yang akan ingin anak lakukan, bukan atas kehendak dari guru. Meningkatkan hasil matematika untuk anak-anak dalam kemiskinan. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi dengan fokus utama pada matematika memiliki potensi untuk meningkatkan prestasi matematika anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan mereka yang berkebutuhan khusus. Misalnya, kurikulum building block dan Big Math for Little Kids secara signifikan dan substansial meningkatkan pengetahuan matematika anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Jadi, meningkatkan prestasi matematika terhadap anak-anak yang hidup dalam kemiskinan serta anak-anak yang hidup dalam keadaan berkebutuhan khusus itu sangatlah penting dan menjadi suatu fokus utama pada matematika. Keberhasilan terjadi pada saat bahkan dibandingkan dengan kurikulum lain karena inti bersama lintasan belajar ini atau pada jalur belajar mengajar yang ditekankan dalam kurikulum
dan pengembangan profesional yang memastikan bahwa guru menghabiskan waktu mengajar dengan topik matematika yang sesuai, di mana guru juga menyesuaikan antara anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi ataupun anak-anak yang berada dalam kemiskinan, kemudian anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang memiliki tingkat ekonomi tinggi yang lain. Contoh lain, ada program Raista, yaitu yang menggunakan permainan kelompok kecil dan pengalaman aktif dengan berbagai model angka, menyebabkan peningkatan besar dalam pengetahuan anak-anak tentang angka. Anak-anak dalam program ini akan lebih mampu menggunakan strategi pemecahan masalah yang masuk akal dan memecahkan masalah aritmetika, bahkan lebih sulit daripada yang ada di program. Pengetahuan inti mencakup urutan matematika yang dikembangkan oleh Sharon Giffin berdasarkan karya ini. Di sini, para guru juga melaporkan bahwa mereka telah meningkatkan pengetahuan dan kesenangan mereka dalam mengimplementasikan